Halo teman-teman, apa kabar? Baru-baru ini pemerintah resmi mengumumkan stimulus ekonomi dengan nilai 16,23 triliun. Angka yang luar biasa besar. Pertanyaannya, apakah uang ini benar-benar bisa masuk ke dompet kita, rakyat kecil? Atau justru hanya lewat, dinikmati oleh segelintir pihak saja? Di video kali ini kita akan bahas tuntas. Apa sebenarnya isi stimulus 2025, dampaknya ke harga barang, cicilan, tabungan, sampai investasi, risiko dan tantangan yang harus kita waspadai. Dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan supaya stimulus ini benar-benar menguntungkan kita? Latar belakang stimulus-stimulus ekonomi itu apa sih? Sederhananya, stimulus adalah suntikan dana dari pemerintah untuk menjaga ekonomi supaya tetap bergerak. Kenapa stimulus 2025 ini dikeluarkan? Karena kita sedang menghadapi beberapa masalah besar. Inflasi yang naik bikin harga kebutuhan sehari-hari makin mahal. Rupiah melemah terhadap dolar, sehingga barang impor makin mahal, daya beli masyarakat menurun, dan pertumbuhan ekonomi yang butuh dorongan tambahan. Kalau diibaratkan kondisi ekonomi kita ini seperti tubuh yang sedang lemas. Stimulus adalah vitamin untuk menambah energi. Tapi kalau pola hidup kita tetap buruk, ya vitamin ini tidak akan ada gunanya. IC Stimulus Ekonomi 2025. Stimulus ini punya beberapa poin utama. 1. Subsidi energi, listrik dan BBM supaya harga tidak naik terlalu cepat. 2. Bantuan UMKM, pinjaman bunga rendah, modal usaha. 3. Insentif pajak, terutama bagi sektor usaha tertentu. 4. Proyek infrastruktur untuk membuka lapangan kerja. Leverage cadangan devisa dan stabilisasi rupiah supaya kurs dolar tidak makin menekan. Kalau digambarkan, sebagian besar anggaran dipakai untuk subsidi energi dan dukungan UMKM, sisanya untuk infrastruktur dan pajak. Dampak ke kehidupan sehari-hari, harga barang kebutuhan subsidi BBM bisa membantu menekan ongkos transportasi. Dampaknya, harga beras, gula, minyak bisa lebih stabil. Kalau bensin naik 1.000 saja, biaya logistik bisa ikut naik, dan ujung-ujungnya harga bahan pokok di pasar juga naik. Dengan adanya subsidi, lonjakan itu bisa diredam UMKM dan dunia kerja. Dan dengan adanya dasar kredit usaha rakyat berbunga rendah, banyak usaha kecil yang bisa berkembang. Warung, pedagang online, tukang makanan, semuanya bisa dapat tambahan modal. Kalau untuk usaha jalan, otomatis bisa membuka lapangan kerja. Masalahnya sering kali ada bantuan salah sasaran atau tidak merata. Ada usaha kecil yang butuh tapi malah tidak kebagian. Cicilan dan pinjaman, kalau stimulus berhasil menstabilkan ekonomi, Bank Indonesia bisa menahan suku bunga. Itu artinya cicilan KPR, kredit motor, dan pinjaman usaha relatif aman. Tapi kalau untuk inflasi tetap tinggi, bunga bisa naik lagi, dan cicilan masyarakat ikut memberat. Dampaknya ke investor dan tabungan pasar saham. Biasanya stimulus membuat investor lebih optimis. Sektor konsumsi, perbankan, dan konstruksi seringkali naik. Contoh, saat pandemi 2020, banyak saham retail melonjak ketika pemerintah keluarkan bantuan sosial. Rupiah dan valuta asing. Kalau rupiah stabil, barang impor seperti HP, laptop, gadget bisa lebih murah. Tapi kalau stimulus tidak efektif, rupiah tetap melemah dan harga barang impor makin mahal. Tabungan dan deposito, kalau inflasi bisa dikendalikan, nilai tabungan kita aman. Tapi kalau inflasi tetap tinggi, bunga deposito bisa kalah jauh dari kenaikan harga barang. Tabungan 10 juta di bank dengan bunga 3% misalnya, nilainya tetap akan tergerus kalau inflasi mencapai 5%. Tantangan dan risiko stimulus. Tentu saja stimulus ini tidak sempurna. Ada beberapa risiko yang harus kita pahami. Bantuan salah sasaran hanya dinikmati segelintir pihak. Menambah utang negara, karena dana stimulus biasanya didapat dari pinjaman, efeknya hanya jangka pendek. Harga mungkin stabil sekarang, tapi kalau struktur ekonomi tidak diperbaiki, masalahnya akan muncul lagi. Risiko korupsi dan kebocoran dana, seperti yang pernah terjadi pada kasus dana bansos di tahun 2020. Strategi untuk masyarakat. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Siapkan dana darurat, jangan bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah. 2. Manfaatkan subsidi dengan bijak. Kalau ada listrik murah atau kredit bunga rendah, gunakan untuk kebutuhan penting, bukan konsumtif. 3. Cari peluang investasi. Sektor konsumsi, infrastruktur, dan perbankan biasanya diuntungkan. 4. Kurangi utang konsumtif. Jangan tambah beban hanya karena cicilan terasa aman. Liwi tambah penghasilan sampingan, side hustle bisa jadi pelindung ketika ekonomi goyah. Adsan pantau berita ekonomi, literasi finansial jadi kunci supaya kita tidak tertipu atau ketinggalan. Opini ahli beberapa ekonom menilai stimulus ini penting untuk menjaga pertumbuhan.
Tapi mereka juga mengingatkan bahwa tanpa reformasi struktural, efeknya hanya sementara. Contoh, inflasi bisa dikendalikan, tapi kalau produksi dalam negeri lemah dan impor tetap dominan, masalah harga akan kembali lagi. Closing, jadi teman-teman, stimulus ekonomi 16,23 triliun ini ibarat vitamin. Bisa membantu memperkuat ekonomi, tapi kalau kita sebagai masyarakat tidak mengatur keuangan dengan baik, hasilnya tidak akan terasa. Sekarang yang saya ingin tanya dari kau, menurut kamu, apakah stimulus ini benar-benar akan membantu rakyat kecil atau hanya jadi solusi sementara? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan pembahasan finansial terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.